Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dika Rahmawati dengan NIM 20413241001 dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video ini kita akan membahas mengenai perubahan bidang sosial dan perubahan bidang ekonomi sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19 di lingkungan masyarakat. Apa sih pandemi COVID-19 itu? Mari simak video ini. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru saja ditemukan. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019. Dan pada Maret 2020, penyakit ini menyebar ke Indonesia. Menurut WHO, wabah COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi dunia. Akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia ini mendorong perubahan besar dalam bidang sosial dan bidang ekonomi. Sejak pandemi COVID-19, masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, seperti mengenakan masker saat di luar rumah, menghindari kerumunan, tidak menciptakan kerumunan, hingga menghindari sentuhan fisik secara langsung kepada orang lain, dan masih banyak lagi. Pandemi COVID-19 ini merupakan suatu fenomena perubahan sosial secara revolutif dan cepat. Perubahan sosial akibat COVID-19 ini dilihat dari lingkup paling kecil hingga lingkup perubahan sosial paling besar yang mampu mengubah struktur sosial di masyarakat. Pertama, perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial, namun tidak berpengaruh pada masyarakat luas, masih dalam lingkup individu. Misalnya, pandemi COVID-19 menuntut Indonesia menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kedua, perubahan sosial besar adalah perubahan besar yang mengubah unsur pokok dari struktur sosial, misalnya perubahan sistem belajar, bekerja, dan sebagainya. Yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka langsung, kini beralih pada sistem daring. Perubahan sosial yang saya rasakan di lingkungan masyarakat ialah berkurangnya aktivitas berkumpul. Seperti yang sedia kala dilakukan ialah kumpulan rutin pemuda, ibu-ibu arisan, ronda, dan lain sebagainya. Selain itu, aktivitas di luar rumah masih minim dilakukan oleh masyarakat sekitar guna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 telah banyak dilakukan, seperti social distancing, kegiatan bekerja dan beribadah di rumah, penerapan online learning atau pembelajaran online, PSBB atau pembatasan berskala besar, serta PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 perlu kerjasama dari warga Indonesia agar kebijakan tersebut berjalan dengan lancar dan dengan harapan pandemi COVID-19 segera usai. Berbagai sektor Indonesia terdampak COVID-19 seperti sektor wisata, sektor manufaktur, sektor ekonomi, sektor transportasi, sektor sosial, sektor pangan, dan sektor pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan sektor ekonomi di lingkungan masyarakat saat pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19, kondisi perekonomian di masyarakat masih menunjukkan perubahan yang positif. Namun, semenjak ada pandemi COVID-19, perubahan ekonomi di masyarakat menurun secara cepat. Penurunan ekonomi di masyarakat disebabkan oleh banyaknya kasus PHK yang dilakukan oleh perusahaan, sebab tidak memiliki pemasukan pendapatan seperti biasanya. Akibat dari pengurangan tenaga kerja tersebut menambah kasus jumlah pengangguran di Indonesia, di mana pengangguran di Indonesia sudah tinggi menjadi lebih tinggi. Selain pengurangan tenaga kerja, beberapa usaha seperti warung makan juga mengalami penurunan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Pada saat sebelum pandemi COVID-19, warung makan ramai dan penuh pengunjung karena perekonomian masih stabil. Kemudian, pada saat pandemi COVID-19 dan pemerintah menerapkan PSBB, selanjutnya PPKM, menyebabkan warung makan menjadi surut pelanggan karena pelayanan makan hanya dilayani take away atau dibawa pulang. Hal ini memicu penurunan ekonomi di warung makan. Hingga saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia belum kunjung usai. Maka dari itu tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan hindari kerumunan.
Selanjutnya saya akan mewawancarai Ibu Sumarah. Beliau merupakan pengusaha keripik belut di daerah Godean. Mari simak video wawancara berikut. Assalamualaikum Ibu. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Dika Rahmawati dari Universitas Negeri Yogyakarta. Izin untuk bertanya sedikit mengenai dampak pandemi COVID-19 bagi usaha keripik belut yang Ibu jalankan selama ini. Sebelumnya, jika boleh tahu dampak apa saja yang Ibu rasakan selama pandemi COVID-19? Dampaknya pemasarannya sepi. Selain itu Bu, ada lagi atau tidak? Ya cuma itu aja, pemasaran sepi. Selanjutnya, bagaimana usaha Ibu sebelum pandemi COVID-19? Sebelum pandemi alhamdulillah ramai pembeli. Selanjutnya, jika saat pandemi seperti ini, apakah ada penurunan pendapatan dari usaha keripik belut yang Ibu jalankan? Ada. Baik Ibu, untuk selanjutnya, apakah penurunan pendapatan saat pandemi COVID-19 sangat jauh menurun bagi usaha Ibu? Iya, sangat jauh menurun. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Hingga saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia belum kunjung usai. Maka dari itu tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan hindari kerumunan. Sekian dari video ini yang sedikit membahas mengenai perubahan sosial dan perubahan ekonomi di lingkungan masyarakat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.